Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga almarhumah Ibu Milanda yang saya hormati. Di masa kehidupan Sang Buddha pernah ada satu riwayat, ada seorang pemuda yang baru saja kehilangan orang tuanya karena meninggal. Sebagai anak yang berbakti, si pemuda ini berharap agar orang tuanya yang meninggal, arwahnya bisa masuk alam bahagia, alam surga. Sudah menjadi harapan setiap orang, setiap agama, hidup bahagia di dunia, sejahtera, panjang umur, kalau mati masuk surga. Setiap orang dan setiap agama pasti berkeinginan, bercita-cita seperti itu. Demikian pula pemuda ini, setelah ayahnya meninggal, orang tuanya meninggal, berharap terlahir di alam bahagia, alam surga orang tuanya ini. Kemudian dia datang kepada Sang Buddha, memohon Sang Buddha dengan bantuan Sang Buddha, dengan cara apa agar orang tuanya yang baru saja meninggal itu masuk surga. Kemudian Sang Buddha membawa pemuda ini sambil disuruh membawa minyak dan batu di sebuah kolam. Setelah ketemu kolam, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu tadi ke kolam dan menuang minyak tadi ke kolam. Apa yang terjadi? Batu tadi dilempar di kolam tenggelam, minyak yang dituang di kolam tadi terapung. Telah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk mengundang rohaniwan-rohaniwan dari berbagai penjuru yang dikenal untuk datang ke kolam tersebut untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung itu bisa tenggelam. Mendapat perintah seperti itu, Sang pemuda ini mengatakan demikian. Sekalipun didoakan dengan cara apapun Sang Buddha, rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat itu akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan itu akan terapung di air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu di masa kehidupannya melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan tercela, akan menenggelamkan di alam-alam bawah, alam-alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu di masa kehidupannya melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan terpuji, akan mengangkatnya di alam-alam bahagia, alam surga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, orang tua Bapak Ibu baru meninggal 1 tahun yang lalu. Secara pasti kita tidak tahu arwah almarhumah itu terlahir di alam surga atau alam penderitaan, alam surga atau alam neraka. Secara pasti kita tidak tahu. Seandainya terlahir di alam penderitaan, pasti kita tidak tega sebagai seorang anak, akan berjuang mati-matian bagaimana bisa mengangkat orang tua yang sedang menderita itu terlahir atau masuk alam bahagia. Apakah ada caranya? Bagaimana caranya? Ada, yaitu bagaimana batu yang berat tadi bisa di atas permukaan air. Ada caranya, ditaruh perahu atau kapal. Jadi doa-doa yang kita bawakan dari hari pertama sampai saat ini, sampai setahun ini pun dalam rangka membuat perahu-perahu, kapal-kapal bagi orang tua seandainya orang tua telah di alam penderitaan. Jadi doa yang dibawakan dalam hitungan-hitungan hari itu sebuah antisipasi kepada orang tua kita yang telah meninggal seandainya telah di alam penderitaan, anak-anaknya mengangkatnya di alam-alam bahagia. Lebih-lebih dalam tradisi Mahayana kita mengenal Amitabha Buddha. Di dalam janji dan prasetyanya yang ke-18 mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya.
Semoga harapan keluarga dengan peringatan hari ini melalui pembacaan doa maupun persajian-persajian ini segera mengkondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam bahagia. Sekalipun ini dengan istilah dipersembahkan, disajikan di meja leluhur, sebetulnya juga tidak berkurang, tidak tetel juga. Yang jumlahnya 5 tetap 5 sampai akhir nanti upacara. Namun memakai kata persembahan. Apakah berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada? Tetap ada gunanya. Leluhur yang telah tiada, arwah beliau akan merasa bahagia. Sekalipun saya telah meninggalkan keluarga selama setahun, keluargaku tetap mempedulikanku, tetap memberi persembahan. Simpatik dari keluarga yang ditinggalkan, rasa belas kasih dari keluarga yang ditinggalkan untuk beliau menyajikan makanan-makanan itu akan mengkondisikan arwah itu mempunyai perasaan bahagia. Dengan perasaan bahagia yang dimiliki itulah, dengan karma yang diperbuat itulah yang akan mendorongnya telah di alam-alam bahagia. Tetapi sebaliknya, apabila dalam setahun ini keluarga cuek, tidak peduli kepada yang telah meninggal, itu juga bisa mengkondisikan arwah itu mempunyai perasaan menderita. Dengan perasaan menderita itu juga akan telakinya di alam-alam penderitaan. Jadi Bapak Ibu, pembawaan doa ya setahun, 2 tahun sampai 3 tahun nantinya tidak sia-sia, ada nilai manfaatnya bagi leluhur yang kita doakan. Semoga harapan keluarga dan kita semua setelah pemanjatan doa 1 tahun ini, apa yang menjadi harapan keluarga almarhumah Ibu Milanda telah di alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan, dan setelah telah di alam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Selamat jalan Ibu almarhumah, semoga jalan yang keluar terang dan lapang, dan keluarga sepenuhnya bisa merelakan dan melepaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.